manajemen nih. Oke, sebelum masuk ke gue Sanya, kenalin gue di sini sebagai moderator Sinta Adelia dan partner gue Jessica Putri, Dira dari dan Andrea Rizky dan Asmi. Oke, di sini kita mau ngapain ya? Kira-kira sekarang tanggal berapa sih? Tahu maksud sekarang tanggal berapa? Oke. Sekarang itu tanggal 21 April. Coba ada yang tahu nggak tanggal 21 April itu hari apa? aku. Pasti lu tahu dong. Tahu lah. Apa? Apa ya? Kalau yang cewek pasti tahu. Iya, pasti tahu. Kalau yang cowok Coba yang cowok dulu apa nih? Hari Kartini. Oke. Benar. Bener banget, kita hari ini bakal sedikit bahas bincang-bincang tentang Hari Kartini. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan yang pertama, aku mau nanya dulu nih, kalian tahu kan Kartini itu seperti apa? Tahu? Oke, pertanyaan dari aku sedikit aja sih. Apa sih makna Kartini yang kalian tahu dari diri kalian masing-masing? Coba dari aku, sabar. Aku mau dari cewek dulu deh, dari kamu dulu. kalau menurut aku ya, Iya. menurut aku Kartini itu seorang perempuan yang bisa mengangkat derajat seorang perempuan. Oh, jadi derajatnya diangkat lah ya sama Kartini ya. Oke. Kalau dari Kadira sendiri, Kalau sosok Kartini itu yang merupakan suatu simbol keberanian seorang wanita ya. Jadi menurut gue sendiri itu wajib untuk diteladani sih. oke, sebagai ini ya kayak bisa disebut emansipasi wanita lah ya. Nah, tadi kan dari pihak cewek udah nih, coba sih walaupun ini Kartini nih terkhusus untuk wanita, aku mau dengar dulu dari suara para lelaki ini. Apa sih makna kalian di benak kalian Kartini itu apa? Dari tadi di ujung dulu deh, dari ganteng dulu deh ya. Senyum terus dari tadi. Ya, makna dari Kartini itu kalau menurut dari saya itu ya dia sesosok wanita yang berani mengangkat derajat seorang para wanita yang ada di Indonesia setingkat sama para laki. Oke, kalau dari Kak Anda sendiri? Sama ya, mungkin dari ketiganya sama. Sama apa ini? Mungkin. Ya, gitu lah cowok jawabannya selalu sama. Iya benar. Jadi Kartini itu adalah perempuan yang hebat, yang mampu untuk menyetarakan dengan laki-laki gitu loh. Artinya perempuan juga pasti bisa seperti laki-laki. Iya, Itu sih menurut saya. benar-benar. Karena menurut aku juga sebelumnya udah kita tahu juga kalau sebelum ada Kartini juga hak wanita itu sedikit tertekan kayak kita nggak bisa ngasih inspirasi kita. Dengan adanya Hari Kartini nih kita bisa lebih memperjuangkan nih hakikat seorang wanita itu gimana, ya kan? Oke, jawabannya pasti semua benar ya tentang definisi atau makna dari Hari Kartini itu sendiri. Selanjutnya nih Kak, sebelum masuk lagi pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya nih, pasti kan dulu pas masa-masa kita sekolah nih SD, SMP, SMA ataupun sampai sekarang kuliah itu sering memperingati Hari Kartini. Nah, aku kepo nih sama masing-masing sekolah kalian dulu. Di sekolah kalian tuh gimana sih cara memperingati Hari Kartini itu gimana sih cara uniknya di sekolah kalian? Contoh nih, di sekolah aku dulu cewek-ceweknya sering banget pakai sanggul, ya kan? Sanggul gede banget lebihin pala kadang-kadang. Berat banget kan? Coba dari kamu dulu, apa? Kalau di sekolah kamu dulu kayak mana? Kalau sekolah aku sih sama sih, kayak gitu pakai baju kebaya cewek-cewek. Kebaya. Terus kalau yang cowok itu kayak pakai apa sih? Adat itu baju adat, nanti ada fashion show kayak gitu per kelas. Oh, jadi kayak fashion show satu gitu ya. Kalau dari Kadira, sekolah Kadira? Biasanya kayaknya hampir setiap sekolah itu sama ya. Biasanya pasti kita itu pakai kebaya, pokoknya kebaya Kartini itu deh gitu. Tapi biasanya itu tingkatan dari SD, SMP, SMA itu biasanya beda. Kalau SD itu biasanya ada peringkatannya itu juga dilombain. Oh iya, Lombanya warnai apa? Kartininya, gambar Kartini. Terus di SMP itu mungkin kayak ada kotak pesan-pesan untuk guru-guru yang perempuan gitu. Unik banget ya. Coba kalau dari sekolah ada nggak sih dari sekolah kalian yang memperingati Hari Kartini ini? Apa nggak ada? Ada. Sekolah ya? Pasti rata-rata sama lah. Ada sama ya. Ada masih kan di sekolah kalian ini dulu fashion
cowok sama cewek gitu kan, kayak Nah, jalan di tengah iya. lapangan terus jawab pertanyaan-pertanyaan dari juri-jurinya gitu, ada nggak sih di sekolah kalian? Enggak dulu. Oh, beda. Bukan kita satu sekolah ya, bukan Cewek kita satu aja. sekolah dulu. Oh, beda kayaknya. Beda kayaknya. Oke, jadi banyak banget cara-cara kita itu bisa memperingati hari Kartini. Jadi jangan sampai hari Kartini terlupakan oleh kita, apalagi di zaman sekarang kayak orang lebih banyak lebih ke gadget lah, lebih TikTok lah segala macam. Pokoknya kita harus tetap memperingati hari Kartini, oke? Selanjutnya setelah kita udah tahu nih makna dari Kartini tadi yang udah disebutin sama kakak-kakak tadi, apa sih salah satu kepribadian ataupun bisa kalian ambil contoh lah dari Kartini tersebut? Dari siapa nih mau jawab duluan nih? Siapa nih? Yang dari tengah dulu deh, dari kehadirannya. Oke. Mungkin kayaknya terlalu ada banyak ya yang bisa diteladanin ya dari Ibu Kartini. Tapi yang paling ngena banget dan yang menurut saya kayaknya saya banget deh bisa tuh untuk dianotasi dari Ibu Kartini itu adalah keberanian dia. Jadi keberanian untuk menyuarakan. Nah, itu jadi wanita-wanita itu wajib nih untuk vokal. Bukan berarti suaranya itu harus dibungkam. Anjay. Asik. Ya Allah. Ya Allah, Kak Dira ini selain pinter, cantik, terus bener-bener ya the best lah kayak kampus kita ya. Iya. The best. Kalau dari tadi dari Kak Dira, selanjutnya ke kanan deh, dari sini. Oke. Apa nih? Apa sih? Mungkin pakai sanggulnya kak, Oh, biar iya. bisa diteladani kak. Salah satu kepribadian dari Ibu Kartini itu bisa ke Andre ambil. Walaupun Kak Andre seorang cowok Mungkin nih. ini pandangannya ya. Hmm. Mungkin pandangan ke ceweknya itu adalah saya melihat wanita itu sekarang memang harus benar-benar Udah mingguin kan ya, udah serius ini. jadi katanya ya. Bingung ya jawabnya. Lupa semua. Ya intinya wanita itu harus sama dengan laki-laki, jangan berpersepsi bahwa wanita janganlah biar lelaki aja gitu kan. Padahal Kartini sudah mengajarkan gitu loh bahwa kesetaraan gender gitu, tidak ada perbedaan. Jadi untuk cewek-cewek semangat, jangan terus baperan. Curhat sih Ya kan? ya, lebih dia Iya. curhat gitu. Pesan situ mungkin ya. Kelilingnya tuh agak Iya. ini hati mendalam ini. Dan sekarang juga cewek selalu benar ya. Benar. Ya iya, Iya. kalau cewek salah ya balik lagi ke pertama cewek selalu Iya, benar. iya. Gitu ya kan. Tapi terima nggak? Ya. Ya jalanin Harus aja. lah. Mau gimana lah Dan. Oke, selanjutnya aku kepo nih kak. Nih, kan sekarang nih banyak banget yang kita nih para cewek-cewek ini sering banget ngerasa insecure. Jujur di aku aja, tiap malam aku selalu kayak insecure. Kok bisa sih cewek ini kayak gini? Kok bisa sih dia secantik ini? Kok bisa sih Allah kok dia kayak di otak ini selalu insecure gitu kan? Nah, menurut kalian gimana sih cara kita tuh mami sih rasa nggak enak kan sebagai wanita tuh? Ayo kita bisa masing-masing wanita tuh punya ciri khas masing-masing gitu. Gimana sih cara kakak-kakak itu bisa nerapin ataupun ngasih semangat ke para wanita itu kalau kalian itu juga hebat gitu. Gimana sih kak caranya? Kalau dari Kak Resi gimana cara Kak Resi mengatasi insecure Kak Resi? Kak Resi pernah insecure gak sih nih? Siapa sih yang insecure ya? Gimana cara Kak Resi mengatasi insecure itu kak? Kalau aku sih kayak jangan keseringan overthinking. Itu sih overthinking itu selalu yang bikin kayak mana ya kayak gitu. Padahal tuh ya udah jalan aja gitu hidup. Padahal juga orang itu nggak bakal komen tentang apa penampilan kita gitu. Karena kalau gue tuh sering overthinking ya. Jadi tuh yang nyebabin gue tuh insecure terus. Iya Tapi sekarang lagi belajar. Dan malam tuh kayak udahlah gitu. udahlah baru aja gitu kan. Kita pasti belajar tuh bodo amat aja. Gitu lah bahasa gue. Terus kalau dari Kak Dira sendiri gimana kak cara ngatasin insecure? Nah sebelumnya dulu Kak Dira pernah nggak sih Kak Dira insecure? Oke, nggak Salah satu iya salah satu contoh aku insecure itu sama Kak Dira juga. Aku sih Iya. insecure, ya Allah kok bisa sih Kak Dira ini sehebat ini gitu. Aku juga. Kalau dari Kak Dira gimana kak? Ya kalau
pokoknya disclaimer dulu ya. Pasti orang itu ada kekurangannya. Nah, permasalahan insecure itu pasti ada di dalam pikiran orang masing-masing gitu. Nah, kalau untuk aku sendiri, untuk ngatasin insecure itu adalah banyak-banyak terima kasih kepada diri sendiri. Karena yang bisa ngucapin terima kasih dan maaf kepada diri sendiri itu nggak akan mungkin orang lain gitu loh. Itu tuh jarang banget, tapi itu yang bisa kita lakuin ke diri kita sendiri. Kalau memang kamu ada capek atau kamu kenapa-kenapa gitu, itu kamu ucapin maaf gitu loh sama diri sendiri. Misalnya maaf ya kalau misalkan udah buat kamu capek atau gimana. Terus itu dan ucapin terima kasih. Kalau misalkan kamu terima kasih ya udah bertahan sampai hari ini, makasih untuk udah ngedapetin nilai segini, makasih ya. Kamu banyak ngucapin makasih ke diri kamu. Besok-besok pasti kamu kecanduan untuk ngedapetin rasa terima kasih itu dari diri kamu sendiri. Dan itu yang membuat pasti hari ini kalau misalkan aku belum dapetin terima kasih karena kamu cantik, besok aku gimana ya caranya biar bisa dapetin rasa terima kasih cantik itu. Jadi skincarean deh. Jadi ada tahapan berproses. Jadi supaya nggak insecure, skincare. Selanjutnya nih kakak-kakak semua, aku mau ngasih desas-desus di luar sana ataupun isu-isu statement. Sabar dulu, untuk sebelum aku kasih tahu, aku mau nanya ke para perempuan dulu nih. Para perempuan ini ada di statement di luar sana bahwasanya perempuan itu ngapain sih kak kuliah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya itu di dapur. Nah, setuju gak sih kalian sebagai wanita? Setuju. Enggak. Enggak. Jadi gimana, setuju nggak kak dengan adanya statement itu? Menurut kalian? Sepenuhnya untuk di dapur itu tidak setuju. Tapi untuk kodratnya wanita itu mengurusi rumah tangga dan kewajiban dia untuk ini ada di dapur itu iya. Gitu. Nah, jadi saya tuh juga adalah orang yang sepakat untuk kodrat wanita itu adalah mengurus rumah tangga. Itu saya sepakat untuk akan hal itu. Tetapi terlebih dari sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab wanita itu tidak. Gitu. Karena untuk menjadi penerus, untuk meneruskan kita untuk bisa ada penerus itu memang kita butuh sosok ibu yang memang benar-benar dia punya pendidikan. Karena pendidikan itu kan kita dapetin gak gampang. Pendidikan itu bisa didapetin karena pola pikir, karena dari pengalaman, karena ketemu orang-orang. Nah, dari kita itu berpendidikan itu jadi kayak sekolah, terus lanjut S1, lanjut S2, itu kan pasti beda-beda experience-nya. Nah, dari experience ini yang udah dialamin sama seorang wanita itu yang bisa nanti dia ajarkan ke anak-anaknya gitu. Gimana sih kalau misalkan apalagi kalau misalkan ada anak nih yang tanya, "Bu, aku mau organisasi ini, Bu, aku mau ikutan ini, Bu, aku mau kemah, mau camping, mau gini-gini." Kalau misalkan atau Bu, aku mau lanjut kuliahnya kemana gitu. Tapi kalau misalkan dari si ibunya itu nggak pernah dengar, tabu lah akan hal-hal kayak itu, pasti kayak ngapain gitu. Nah itu tuh kebanyakan itu yang bicara orang tua yang kayak ngapain itu tuh karena biasanya itu karena nggak pernah dengar saat mereka lagi menempuh pendidikannya gitu. Jadi kayaknya penting dan nggak sepenuhnya itu tuh harus wanita banget gitu. Wanita itu juga punya hak dia itu untuk bisa punya pengalaman di luar dan punya karir itu di luar gitu. Itu kita akan mencoba diri. Itu kak, kalau aku pernah nemu di TikTok tuh kayak gini kak, antara dengan statement tadi jawabannya gini. Iya, gue memang sekolah tinggi tapi hasilnya dapur lo sama dapur gue tuh beda. Iya benar. Itu sih intinya. Dapur gua mungkin bisa jadi menghasilkan dari berpendidikan ini menghasilkan kitchen set. Lu gimana? Masih dapur dahulu kah? Ya masih. Beda dua jam berarti. Yang satunya itu, satunya demi gitu ya. Itu Bisa jadi. Nah ini kan dari suara-suara cewek-cewek ini, suara-suara wanita. Aku mau nanya nih sama suara-suara para laki. Asmi kamu tidur deh Kak Asmi, ada. Biar ditanya laki kayak gini nih. Coba sih dari kalian sendiri, apa sih pandangan kalian ataupun apa pendapat kalian tentang cewek
kalian kayak mana nih? Hei, laki. Kalau dari saya sangat penting pendidikan itu karena memang benar kodratnya perempuan itu ada di dapur, tetapi untuk apa ya namanya, mengajari anak-anak segala macamnya itu juga wanita butuh pendidikan. Tidak hanya di dapur menurut saya. Ya nggak? Kalau dari Kasmi, Saya tidak nih. ya aku dengar nih Kak suara laki-laki gimana sih? Bener nggak sih apa yang diomongin perempuan ini? Apa kita lagi salah gitu? Nah, Bener. bahwa perempuan itu ya bolehlah pendidikan tinggi sebagai mungkin. Karena kalau dari saya sendiri mah saya juga mendukung itu isu-isu itu. Kok isu-isu itu? Ayo kita coba lagi yuk, ya. Mendukung emansipasi ya Pak ya. Mendukung apa yang dijawab oleh Kadirannya lah. Oke, Ya, oke, siap Kak Asmi. Siap Kasmi. Ya. Iya. Suami idaman ya. Tuh. Ini insecure nih kalau suara ya. Ini aduh Pak, tidak insecure Kasmi. Ada karya sih. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir aku untuk kalian semua. Enggak deh, aku mau nanya bener-bener, aku mau nanya satu pertanyaan ini untuk Kadira selaku ketua umum, Khusus nih ya? ya khusus dari aku selaku ketua umum. Ini bukan khusus dari aku deh, khusus dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang udah ngasih kuesioner di belakang. Untuk pertanyaan-pertanyaannya itu kalau kan Kadira ini pemimpin di himpunan mahasiswa manajemen. Kadira seorang wanita gitu kan. Nah, pertanyaan aku itu tuh gimana sih Kadira tuh bisa meyakinkan bahwa wanita itu juga bisa jadi pemimpin, nggak hanya laki-laki. Dan ini buktinya, gua yang buktinya. Gimana Kadira? Kalau untuk meyakinkan ya, kalau untuk meyakinkan itu sebenarnya balik lagi sama orang-orang yang percaya atau enggak gitu. Tapi bukan berarti cowok-cowok itu nggak sebagus itu gitu. Jadi maksudnya karena kita udah emansipasi wanita bukan berarti kita semuanya itu langsung mengalahkan laki-laki, enggak gitu. Jadi ya itu sih dari saya terlebih dahulu ya. Jadi ketua umum itu bukan berarti kayak mau lebih-lebihkan yang laki-laki, enggak. Jadi disclaimer lagi kalau sebenarnya jenis kelamin dan gender itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Nah, itu yang perlu banget dipahamin. Udah pada tahu kan gender sama jenis kelamin itu beda. Kalau jenis kelamin itu secara biologis, kalau gender itu adalah perilaku yang dibentuk dari adat, dari budaya dan lain-lainnya. Nah, banyak sih yang bilang memang saya itu gendernya adalah gender maskulin. Apa tuh Kak? Maskulin. Ya jadi maksudnya itu kayak penyelesaian, pola pikir, tindak tanduknya itu lebih ke arah cowok dibanding ke cewek. Nah jadi itu yang sebenarnya harus dipahami terlebih dahulu. Jenis kelamin dan gender itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Jenis kelamin itu memang secara biologis kromosom X, kromosom Y, testosteron, progesteron gitu. Jadi beda. Tuh. Nah kalau gender itu adalah yaitu pola pikir, gimana gitulah pokoknya gender. Ya nanti kita kajian lagi ya. Nah balik lagi ya ke pertanyaan Kak Sinta, gimana sih cara meyakinin? Intinya adalah begini, emansipasi wanita yang diperjuangkan sama Ibu Kartini itu memang harus kita implementasikan secara nyata. Nah untuk membuktikan implementasi secara nyatanya itu adalah saya, udah terbukti gitu. Jadi mungkin itu dari lingkungan juga mendukung, dari yang cowok-cowok juga ibarat katanya itu nggak sekedar enggak gue setuju, tapi emang udah benar nyatanya mereka siap saya pimpin gitu. Dan dari yang wanita-wanita juga siap punya pemimpin wanita gitu sih. Kayaknya itu memang udah budaya di organisasi himanya juga, itu kayaknya memang membentuk bahwasannya wanita itu juga punya hak. Oke, keren banget, seru-seru banget. Dan aku juga di sini sebagai moderator dapat banyak pengalaman dari kakak-kakak semua di sini. Dan semoga juga bisa membantu teman-teman di luar sana. Semoga dengan adanya channel kita, bukan channel sih, adanya podcast kita hari ini bisa menumbuhkan ataupun rasa percaya diri kalian. Percaya bahwasanya perempuan juga bisa, gitu kan? Iya. Oke, sekarang aku mau kasih satu lagi. Aku mau dari kakak semua kasih satu kata-kata mutiara untuk teman-teman di luar sana. Satu orang satu. Oke? Mau dimulai dari mana dulu nih?
bisa ikutin lah sama teman-teman di luar sana. Kalau di hidup saya gitu ya. Kata mutiaranya apa ya? Mungkin kayak motivasi mungkin Iya. ya. Motivasi saya itu selalu belajar dan mau untuk apa ya? Perlu kan aja sih tadi di awal. Berarti dikat Bu. Motivasi itu apa ya? Coba. Oke, sebelum aku tutup podcast kita hari ini, aku mau nanya ataupun meminta kakak-kakak ini kasih satu kata mutiara ataupun motivasi untuk teman-teman di luar sana. Coba dari Kak Desi dulu. Gimana Kak Desi? Apa? Ya. Kalau aku sih mau bilang sama perempuan ya boleh laki-laki, jangan menganggap takdir tadi sama orang, karena semua yang udah ditakdirkan kita itu ya beda, itu juga ada porsi masing-masing gitu. Jangan selalu insecure, harus bersyukur, jangan overthinking. Oke. Kalau dari Kak Gira? Oke, mungkin sama sih sama kayak kadesinya, pesannya adalah pokoknya insecure itu boleh, karena insecure itu menandakan bahwasannya kamu berpikir, kamu sadar diri, dan kamu mengkritisi diri kamu gitu. Nah, tapi nggak cuma sampai batas hal itu. Nah, saat kamu udah mengkritisi diri kamu, berarti udah harus ada tindakan yang kamu lakukan. Nah, tindakan itu adalah memperbaiki diri sendiri. Jadi jangan insecure, karena setiap orang itu nggak semuanya sempurna. Apalagi untuk di agama kita pasti kita diajarin rezeki semuanya itu udah ditentukan, dan rezeki itu amat sangat luas. Kamu bisa ngeliat orang yang lain punya rezeki materinya lebih, tapi belum tentu rezeki sehat dia ada. Jadi jangan insecure. Oh, insyaallah. Dari Kak Andre? Dari saya merangkum dari dua Kartini. Jangan pernah berhenti mencoba aja. Kayak baru ya. Ya. Lagi aku. Kalau dari Kasbi? Saya Apa motivasinya untuk teman-teman kita di luar sana? ini yang pertahanan nih. Tentang tadi. Tentang itu loh, semalam kita bahas. Nah, terus kalau insecure mah ya kalau bisa ya percaya aja lah sama diri sendiri, walaupun ya nggak percaya sih aja. Iya. Ya Allah, kata-kata motivasi dari kakak ini benar-benar deep banget untuk kita semua. Deep banget gak? Sampai dalam. Oke, kalau dari aku sendiri untuk kita semua, untuk teman-teman semua, terkhusus buat aku ya, buat aku yang selalu aku terapin dalam diri aku tuh bersyukur sama cinta diri kita sendiri. Itu dulu aja. Belajar untuk itu aja dulu, sehingga kita bisa menghargai diri kita. Amin. Dan cintai produk lokal. Iya. Berarti kampung lu di mana? Ya nikahin sama orang kampung. Oke, mungkin itu aja kayak dari kita. Mungkin itu juga sedikit pertanyaan aku untuk kakak semua. Makasih banyak kak udah menyempatkan hadir di podcast kita hari ini. Aku mau ngucapin selamat hari Kartini. Makasih juga udah datang. Dadah. Itu dulu jaga. Dipimpin deh dari ketua umum. Jagoan ya. Oke, Bareng ya. Bareng. Pas sudah tahu. Udah dong. Kita kan mau membuka apa? Dunia. Oke.